Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Securities Analysis Process. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Sauzana Zarani Dewi, dengan NIM 2010111074, dan kedua teman saya, yaitu Kirana Widya Tamaka dengan NIM 2010111082, dan dia Pangestuti dengan NIM 2010111086. Yang pertama itu tentang teori Dow. Teori Dow merupakan teori yang dipakai untuk menganalisis trading. Teori ini disebarluaskan oleh Charles Dow lewat Wall Street Journal. Teori Dow adalah salah satu alat yang dipakai oleh analisis teknis untuk mengukur penawaran, permintaan, dan memperkirakan harga keamanan. Teori Dow digunakan untuk menunjukkan pembalikan dan tren di pasar secara keseluruhan atau dalam sekuritas individu. Selanjutnya ada karakteristik dasar Dow teori. Yang pertama itu pasar menyerap semuanya. Di dalam teori Dow sudah diketahui bahwa pasar menyerap semuanya, semua berita ataupun informasi baik dari bidang politik, ekonomi, dan yang lain dalam pasar akan terlihat langsung. Keoptimisan dan kepanikan para pekerja pasar secara langsung dapat diamati dari grafik, baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu. Oleh sebab itu, bagi seorang trader sangat penting untuk mengkaji tentang analisis teknikal. Selanjutnya yang kedua itu pasar mempunyai 3 bentuk tren. Yang pertama, tren mayor merupakan tren utama yang kuat dan panjang, baik berbentuk bearish maupun bullish. Tren tersebut akan terus beroperasi sampai ada arah pembalikan. Pada dasarnya, tren mayor dapat beroperasi antara beberapa bulan sampai beberapa tahun. Selanjutnya itu ada tren sekunder, merupakan tren yang bergerak sebagai koreksi untuk melawan tren primer. Tren ini dapat berlangsung dari sekitar 10 hari. Selanjutnya, yang ketiga itu tren minor, merupakan tren yang bergerak sebagai koreksi untuk melawan tren sekunder. Tren ini dapat bervariasi dari 1 jam hingga beberapa hari. Selanjutnya, tren memiliki 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap akumulasi, yakni tahap di mana saat trader melangsungkan aksi jual dan aksi beli secara aktif karena memiliki sebuah informasi pasar. Tahap keduanya merupakan tahap penyerapan atau partisipasi publik saat pasar mulai sadar terhadap tahap pertama pada aksi trader minoritas. Tahap ketiga merupakan tahap distribusi saat trader minoritas mulai membiarkan aset yang dimilikinya ketika para trader lain baru mulai ramai menyusul dirinya. Selanjutnya yang keempat itu tren dikonfirmasi oleh kapasitas perdagangan. Mengingat bahwa ada banyak penjual atau pembeli di pasar, terkait pergerakan harga pasti dalam keamanan. Selanjutnya, tren dikonfirmasi oleh volume. Menurut Charles Dow, volume adalah faktor penting untuk memilih momentum. Kalau sebuah memiliki volume yang besar dan dapat dipastikan bahwa tren tersebut sedang bergerak, maka dapat dikonfirmasi tren tersebut akan terus beroperasi. Sebaliknya, maka dapat dikonfirmasi bahwa tren tersebut akan berpotensi mengakibatkan pergantian. Selanjutnya itu ada percaya oleh tren sampai datang sinyal. Menurut Charles Dow, tren akan terus beroperasi sampai valid belum diketahui kebenarannya. Untuk dapat memastikan arah pembalikan, maka Charles Dow memberikan saran tren tersebut untuk diikuti. Dan yang terakhir itu ada pasar saham. Pasar saham menyerap semua informasi baru dan hal yang sama diterjemahkan ke dalam kenaikan dan penurunan harga saham. Rata-rata sektor pasar saham harus saling menguatkan. Ini adalah aspek fundamental yang paling menyenangkan bagi teori Dow.
Semua sektor yang mendasari di pasar dan kinerja masing-masing harus mengkonfirmasi kinerja atau tes sektor manufaktur meningkat, itu berarti bahwa ia memproduksi lebih banyak dan dengan demikian memasok lebih banyak barang kepada pelanggannya melalui saluran transportasi. Ini ada chart and pattern analysis. Nah, apa itu catatan? Catatan merupakan pola grafik harga ataupun pola pergerakan harga yang terjadi secara berulang. Sedangkan analisis catatan adalah suatu kegiatan memprediksi pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan pada pola yang terbentuk dalam grafik. Nah, jenis chart atau grafik yang digunakan pada saat memantau pergerakan harga saham itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada grafik garis, ya atau line chart. Grafik garis hanya dapat menginterpretasikan harga tutup saja. Garis disusun secara berkelanjutan yang dapat berhubungan secara berurutan harga penutup antar interval waktu. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Dan next, ada grafik batang atau bar chart. Grafik batang ini menggambarkan kisaran perdagangan atau trading range yang dianalisis dalam periode waktu tertentu. Kebanyakan metode penggrafikan menampilkan harga pada sumbu vertikal Y dan waktu pada sumbu horizontal X. Keterangan dari gambar di samping yaitu kita bisa lihat ya gambar di bawah ini. Bagian atas pada batang menyatakan catatan harga tertinggi, sedangkan pada bagian bawah menyatakan catatan harga terendah. Dan garis horizontal atau tick mark yang terletak di sebelah kiri batang menggambarkan harga buka dan garis horizontal yang terletak di sebelah kanan batang menggambarkan harga tutup atau closing or settlement price. Selanjutnya ada grafik candle atau candlestick chart. Nah, grafik candle ini merupakan jenis grafik yang paling banyak digunakan di dunia. Grafik candle mirip dengan grafik batang. Grafik candle juga memiliki garis tipis, garis vertikal yang menunjukkan rentang perdagangan periode tersebut. Perbedaannya terletak pada formasi bar lebar pada garis vertikal yang menggambarkan perbedaan antara buka dan tutup. Karakteristik dasar yang terdapat pada grafik candle ini, garis tipis yang terletak di atas real body diberi nama bayangan lebih tinggi. Kita bisa lihat di sini, atau upper shadow atau harga tertinggi, sedangkan garis tipis di bawah real body dinamakan bayangan lebih rendah, lower atau harga terendah. Nah, di sini kita bisa lihat pada keterangan gambar di samping ini, yaitu gambar A ini terjadi ketika harga pembukaan sama dengan harga penutupan. Real body tercermin dari garis tipis horizontal. Gambar B menggambarkan tinggi dan rendahnya pada suatu hari sehingga tidak terdapat bayangan atau shadow. Dan di sini terdapat kemungkinan bahwa harga ketika pembukaan dan penutupan relatif tinggi. Gambar C kita bisa lihat di sini, atau relatif rendah, yaitu gambar D, atau kisaran perdagangan yang relatif kecil, itu gambar E. Nah, apabila harga penutupan lebih rendah dibandingkan harga pembukaan, maka lilin akan berwarna merah. Kita bisa lihat di sini dari contoh gambarnya. Namun, apabila harga penutupan lebih tinggi dibandingkan harga pembukaan, maka lilin akan berwarna hijau. Kita bisa lihat. Next. Nah, grafik poin dan gambar. Point and figure chart. Grafik poin dan gambar ini terlihat lebih kompleks daripada bar chart biasa, sebab mencerminkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan. Perubahan harga yang signifikan dapat diketahui dari bentuk angka yang menggambarkan perubahan harga saham. Point and figure chart terdiri dari rangkaian O dan X yang dikenal dengan kotak-kotak. Poin O menggambarkan penurunan harga saham dan poin X menggambarkan peningkatan harga, dan setiap kotak menggambarkan himpunan pergerakan harga tertentu. Dan keterangan itu kita bisa lihat X ini kenaikan harga saham sebesar $1 dan yang O itu penurunan harga saham sebesar $1 juga, dan yang angka-angka di sini 1, 2, 3 itu menunjukkan bulan, yaitu bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada jenis kelompok pola grafik atau chart pattern. Yang pertama itu ada reversal pattern atau pola pembalikan tren. Reversal pattern ini merupakan suatu pola yang memberikan tanda mengenai adanya pembalikan harga. Kita bisa lihat yang itu ada double top. Nah, ini polanya saat harga bergerak dari bawah ke atas. Apabila bertemu dengan double top ketika uptrend seperti gambar di sini, terdapat adanya kemungkinan bahwa harga akan berubah atau berbalik arah secara tren menjadi ke bawah. Dan selanjutnya ada double bottom. Polanya saat bergerak dari atas ke bawah. Apabila terjadi pola double bottom seperti gambar ini, maka mempunyai peluang berubah arah dari garis menjadi bullish atau ke atas. Dan selanjutnya ada head and shoulder. Pola head and shoulder ini sebagai petanda bahwa kekuatan yang dimiliki buyer mulai melemah.
Dan apabila penurunan harga selanjutnya sukses menembus neckline atau garis bawah pada titik low, terdapat kemungkinan yang besar bahwa harga akan berlanjut pada downtrend. Dan selanjutnya ada inverse head and shoulders. Bentuk dari inverse head and shoulder ini hampir mirip dengan head and shoulders, namun posisi pola atau bentuk low price menjadi dasar dari formasi head dan kedua shoulder ini. Titik high pada bentuk ini dipergunakan untuk acuan penentuan neckline. Saat harga sukses breakout dari neckline, kemungkinan bullish reversal akan tercipta. Nah, selanjutnya ada rising wedge. Pola rising wedge ini jarang ditemui, namun dianggap lebih terpercaya sebab lebih baik dalam memberikan konfirmasi atas kemampuan harga yang menembus resistance. Dan selanjutnya ada falling wedge. Pola falling wedge ini hanya perlu mengkonversi sinyal bullish reversal yang timbul ketika harga mulai dekat dengan akhir downtrend. Dan selanjutnya ada continuation pattern atau pola penerusan tren. Catatan ini muncul sebagai sinyal melanjutkan harga dari tren sebelumnya. Dan continuation pattern ini kita bisa lihat ada ascending triangle, yaitu pola ini ditandai dengan adanya low price yang mengecil, sedangkan high-nya terlihat cenderung stabil. Selanjutnya ada descending triangle, pola ini berkebalikan dengan pola ascending triangle. Pola descending triangle ini menunjukkan high yang terus menurun dan low yang relatif stabil. Dan selanjutnya ada bullish flag. Pola chart ini mengalami lonjakan harga yang memiliki peran sebagai tiang dan koreksi yang terjadi setelahnya berfungsi sebagai bendera. Jika pelemahan diawali dengan adanya penguatan signifikan, maka harga tengah akan membentuk pola bullish flag dan adanya penurunan bersifat koreksi sementara. Dan selanjutnya ada bearish flag. Dasar pemahaman bearish flag ini mirip dengan bullish flag, tetapi dalam teknik ini memakai kemerosotan sebagai tiang dan koreksi naik sebagai bendera. Pola ini mengindikasikan sinyal penerusan downtrend. Dan selanjutnya ada bullish pennant. Bullish pennant memiliki tiang akibat didahului oleh penguatan harga yang diikuti oleh koreksi dengan pola high low sehingga membentuk triangle. Dan selanjutnya ada bearish pennant. Sinyal pada pola bearish pennant ini mengalami penerusan downtrend. Pola bearish pennant menggabungkan komponen pola triangle dan flag dari penurunan harga yang terjadi. Dan selanjutnya ada bullish wedge. Bullish wedge ini mempunyai tiang dan disertai pola korektif yang memiliki bentuk mirip dengan pola segitiga serta berlawanan arah dengan tren. Bullish wedge ini dalam analisis dengan koreksi harga akan bergerak ke arah bawah. Selanjutnya ada bilateral trend atau spekulatif. Bilateral pattern ini adalah peluang yang bisa bergerak kedua arah. Ketika pola terbentuk dengan breakout ke atas, artinya akan bergerak ke atas, dan jika breakout ke bawah, artinya akan bergerak turun ke bawah. Dalam hal ini, Anda bisa letakkan satu order di puncak formasi dan satunya di dasar formasi. Jika salah satu order mulai terancam, Anda dapat membatalkan order satunya. Nah, di sini ada symmetrical triangle, yaitu ketika dua trend line yang digunakan pada high low, harga terlihat cenderung menyatu pada bagian ujung. Ini dapat menjadi indikasi adanya symmetrical triangle sehingga harus segera bersiap untuk dapat melakukan antisipasi harga akan break dari salah satu garis trend line yang ada demi melanjutkan tren yang sudah ada sebelumnya. Dan selanjutnya ada ascending triangle. Pada pola ascending triangle ini harga akan mengerucut ke atas, namun akan terus berbenturan pada kisaran resistance yang sama. Ketika harga menembus resistance, maka muncul sinyal buy yang sangat kuat. Dan selanjutnya ada descending triangle, yaitu pola ini terjadi ketika harga bergerak pada saat downtrend atau tren harga sedang turun. Pola descending triangle ini menunjukkan bahwa adanya peluang jual setelah harga menembus support. Nah, dengan demikian, dapat diketahui bahwa analisis teknikal ini dengan menggunakan teknik chart pattern merupakan metode pengamatan trading terhadap pergerakan harga secara langsung. Adapun manfaat trading dengan menggunakan teknik chart pattern, yaitu apabila seorang trader sukses dalam memahami teori analisa ini dalam proses memahami situasi pasar, akan dapat menjadi lebih mudah dan menginterpretasikannya sebagai peluang trading, sebab muncul di awal dan bisa menandai pergerakan penting yang ada, baik membalikan ataupun penerusan. Oleh karena itu, pola chart dapat memberikan sinyal yang terdepan. Selanjutnya ada metode analisis teknikal. Jadi sebenarnya metode analisis teknikal ini ada banyak, cuman kita ngambil 3 yang dimana ini mudah untuk dipahami. Untuk pemula, yang pertama itu ada rata-rata bergerak atau moving average. Rata-rata pergerakan harga merupakan teknik populer untuk menganalisa saham individu dan pasar secara keseluruhan. Berapa hari harga penutupan dipilih untuk menghitung rata-rata bergerak. Baru nilai rata-rata bergerak kemudian dihitung dengan membuang pengamatan paling awal dan menambahkan yang terbaru. Proses tersebut diulang kembali setiap hari atau mingguan. Dari rata-rata bergerak yang menghasilkan seharusnya mewakili tren harga saham dasar
Data rata-rata bergerak mulus merawat untuk menghilangkan atau melunakkan outlet dalam data harga. Investor harus ingat bahwa rata-rata bergerak memperlihatkan harga yang telah dilakukan, bukan apa yang akan mereka lakukan. Mulai dari bagaimana itu dibangun, rata-rata bergerak selalu mencerminkan apa yang sudah terjadi. Kita bisa lihat contoh metode analisis ini pada gambar sebelah kanan. Dan selanjutnya ada kekuatan relatif atau relative strength. Nah, metode ini, analisis kekuatan relatif, adalah teknik terkenal yang biasa digunakan untuk saham individu ataupun industri. Kekuatan relatif suatu saham dihitung sebagai rasio harga saham terhadap indeks pasar atau industri, ataupun harga historis rata-rata saham. Kekuatan relatif bisa juga dihitung sebagai rasio rata-rata industri relatif terhadap pasar. Rasio ini bisa menjadi plot untuk membentuk grafik harga relatif sepanjang waktu. Akibatnya, grafik tersebut menggambarkan kekuatan saham relatif terhadap industrinya, pasar, atau apapun. Menurut kepala analis pasar di Merrill Lynch, sangat sering perubahan tren dari baik ke buruk ataupun dari buruk ke baik akan didahului oleh perubahan kinerja relatif saham. Kekuatan relatif suatu stok dari waktu ke waktu mungkin berguna untuk peramalan. Hal ini dikarenakan tren diasumsikan akan berlanjut untuk beberapa waktu. Rasio meningkat atau garis miring ke atas menunjukkan kekuatan relatif, artinya menunjukkan bahwa saham tersebut mengungguli pasar dan akan terus berlanjut. Sebaliknya, rasio yang menurun memiliki dampak negatif bagi persediaan. Salah satu masalah dengan kekuatan relatif ini adalah bahwa saham atau kelompok dapat menunjukkan peningkatan kekuatan relatif karena penurunannya lebih cepat daripada pasar, bukan karena dalam faktanya itu benar-benar meningkat. Yang menunjukkan bahwa kekuatan relatif bukanlah teknik yang digunakan secara terpisah. Dan selanjutnya ada moving average convergence divergence atau MACD. Moving average convergence divergence ini adalah parameter yang mudah untuk dipahami baik untuk pemula maupun yang berpengalaman, karena indikator ini sangatlah sederhana. Indikator ini juga dianggap indikator yang paling efisien dan dapat diandalkan sebagai senjata yang paling ampuh bagi para trader. Indikator ini berguna untuk memahami pergerakan bullish atau bearish. Apakah tren yang beroperasi cukup kuat atau tidak? Hal ini dapat diketahui berdasarkan hubungan MA atau moving average, jangka pendek dan panjang. Garis MACD sendiri merupakan selisih dari kedua MA terhadap jangka waktu berbeda tersebut. Ada rumus MACD yaitu selisih antara MA jangka panjang yaitu 26 periode dan EMA jangka pendek yaitu 12 periode. MACD sama dengan 12 periode EMA dikurang 26 periode EMA. EMA atau Exponential Moving Average merupakan tipe moving average yang memberi skor dan signifikansi pada titik data terbaru yang lebih besar. Dan selanjutnya, di sini kita bisa lihat contoh gambarnya. Adapun 3 elemen pada indikator MACD yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada signal line. Secara umum, sinyal line ini digambarkan oleh garis berwarna merah. Kita bisa lihat di sini ya. Dan biasanya dihitung berdasarkan EMA pada rentang waktu 9 hari. Periode waktu EMA ini dapat berubah sesuai preferensi trader yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada MACD line. Garis MACD line ini dihitung dari pengurangan EMA pada rentang waktu 26 hari dan 12 hari. Adapun periode yang digunakan pada MACD line ini dapat berubah sesuai preferensi. Nah, MACD line ini biasanya berwarna merah. Kita bisa lihat di sini ya contohnya. Dan selanjutnya ada MACD histogram. MACD histogram adalah grafik bar yang dihitung berdasarkan selisih antara nilai signal line dan dengan MACD line. Kita bisa lihat histogram ini ada yang bergerak ke atas dan bergerak ke bawah yang menandakan mean. Ya. MACD line bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan atau mengetahui tren yang terjadi saat ini di pasar. Jika nilai MACD di atas 0 dalam arti positif, maka pasar sedang bersifat bullish. Namun apabila nilai MACD di bawah 0 dalam arti negatif, maka pasar sedang bersifat bearish. Sinyal beli atau buy pada indikator MACD terjadi apabila nilai MACD line positif dan MACD line menerobos ke atas sinyal line. Sementara itu, sinyal jual sell pada indikator MACD terjadi ketika nilai MACD negatif dan MACD line menerobos ke bawah sinyal line. Sementara MACD histogram dapat digunakan dalam menentukan langkah trading selanjutnya. Hasil grafik histogram yaitu grafik bar yang bervariasi di bawah dan di atas garis 0. Sinyal beli atau buy terjadi apabila MACD histogram memiliki nilai yang positif, sementara sinyal jual atau sell terjadi ketika MACD histogram memiliki nilai yang negatif. Dalam beberapa contoh kasus, MACD histogram ini dapat menginformasikan sinyal yang relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan memakai grafik sinyal line dan MACD line. Tolak ukurnya yaitu apakah grafik histogram sudah membentuk puncak ataukah belum. Dengan kata lain, apakah pasar sudah mencapai titik jenuh jual atau titik jenuh beli. Pada umumnya, para trader akan membeli atau menjual aset saat setelah terjadi satu ataupun dua penurunan dari bar terpanjang dalam grafik histogram. Selanjutnya ini ada psychological trading. Next.
Psychological trading merupakan keadaan mental atau emosi seseorang yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan trading. Jika ketakutan dapat membuat trader terburu-buru untuk menjual apa yang mereka miliki seperti saham dan sebagainya dengan alasan tidak ingin mengalami kerugian. Sedangkan keserakahan itu dapat membuat trader terburu-buru untuk membeli saham yang sedang naik dan sebagainya tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Next. Berikut ini perilaku trading berkualitas yang diperlukan oleh para trader agar sukses. Yang pertama itu ada kontradiksi dalam berpikir. Yang kedua itu ada kesadaran. Yang ketiga itu tenang. Yang keempat kemampuan beradaptasi untuk berubah. Yang kelima itu pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak sempurna. Next. Nah, cara meningkatkan psikologi trading yang pertama itu kita harus mengidentifikasi kepribadian kita, yaitu dari sisi positif dan juga negatif. Yang kedua itu melakukan riset, dan yang ketiga itu membuat rencana trading. Next. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, dari kedua grafik tersebut, gambar dua grafik tersebut kita bisa lihat nih bahwa dari chart saham Unilever di atas ada zona resistance terdapat pada harga 16.450 yang dimana merupakan daerah investor yang berkeinginan untuk menjual saham ketika harganya naik. Zona support terdapat pada harga 15.950 yang dimana merupakan daerah investor berkeinginan untuk membeli saham yang harganya telah turun. Indikator pada trendline 1 menunjukkan bahwa saham Unilever dari bulan Februari itu mengalami peningkatan, meskipun pada bulan Mei sempat mengalami penurunan, tetapi tidak sampai menyentuh trendline 2, sehingga harga saham naik sampai saat ini. Oleh karena itu, saham Unilever ini layak untuk dibeli. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.